Latar di Stasiun Internasional Luar Angkasa, cerita diawali dengan beberapa kru yang sedang mencoba menangkap kapsul yang diambil di sampel dari planet Mars. Yang karena kapsulnya keluar dari lintasan akibat terhantam puing luar angkasa, mereka harus berusaha menangkapnya dengan baik agar tidak kehilangan apa yang menjadi tujuan utama mereka berada di sana. Kapsul tersebut ternyata membawa sampel tanah dari planet Mars, di mana tujuan di misi ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah ada makhluk hidup dari planet lain. Yang meskipun itu hanya makhluk hidup bersel tunggal dengan ukuran mikroskopik, tentu saja akan menjadi sebuah penemuan yang luar biasa karena faktanya planet Bumi bukanlah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dia bernama Hyuk yang sedang mengecek sampel tanahnya. Di mana harapan beberapa untuk bisa melihat makhluk lain pun akhirnya muncul ketika Hyuk menemukan organisme yang beberapa kecil yang sedang tertidur. Yang dengan beberapa pengkondisian seperti perubahan suhu, oksigen, dan karbon dioksida, akhirnya organisme itu pun terbangun dari tidurnya dan melakukan semacam gerakan menggeliat atau gerakan awal kita baru bangun. Ini pun langsung menggemparkan seluruh dunia, terutama penduduk Amerika Serikat, karena sekecil apapun makhluk hidup selain dari planet Bumi tetap saja disebut sebagai alien. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan jika subscribe, mari kita gaskan. Tetapi yang namanya makhluk hidup yang berasal dari planet lain tetap disebut sebagai alien, sehingga seorang anak yang terpilih dari beberapa sekolah pun menamai alien ini dengan nama yang cukup familiar, yaitu Kelvin. Beberapa waktu berlalu, Hyuk berhasilnya mengembangkan organisme kecil ini menjadi ukuran yang bisa dilihat oleh mata telanjang, yang caranya sendiri adalah dengan memberikan zat gula yang diibaratkan sebagai makanan, sehingga organisme ini pun mengkonsumsinya dengan cepat, tumbuh dalam beberapa waktu yang relatif singkat. Beberapa hari berlalu, terjadi malfungsi tepat di laboratorium yang menyebabkan Kelvin alias alien mengalami koma alias tak bisa bergerak sama sekali, sehingga Hyuk yang penasaran pun mencoba untuk membangun dengan cara disetrum listrik bertegangan kecil, berharap Kelvin akan bangkit kembali. Dan ya, terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Kelvin tiba-tiba mencengkeram tangan Hyuk yang meskipun ukurannya kecil nampak rapuh. Kelvin memiliki struktur tubuh fleksibel seperti venom, sehingga saking kuatnya cengkeraman tersebut membuat Hyuk kesakitan sampai-sampai mengalami jari jemarinya yang remuk. Atas dasar protokol keamanan dan keselamatan, kru yang lain pun tidak bisa masuk membantu, di mana Kelvin akhirnya melepaskan tangan Hyuk. Tetapi alangkah terkejutnya mereka semua saat melihat Kelvin berusaha untuk keluar dari kotak kaca dengan cara menembus sarung tangan karet yang ada di dalam sana. Pada akhirnya Kelvin pun berhasil keluar, namun yang terjadi kejutan adalah ia berusaha membunuh seekor tikus percobaan dengan cara melilitnya, yang pada saat itu bersamaan saat kru bernama Rory pun segera masuk dan membawa Hyuk keluar. Yang ketika pintu akan ditutup kalau Kelvin dengan cepat menempel di tubuh Rory, sehingga ia harus rela terjebak dalam sana. Sadar jika Kelvin berpotensi akan mengancam keselamatan kru, mereka semua pun sepakat untuk melenyapkannya saja, di mana Rory menggunakan generator oksigen untuk membakarnya. Tetapi saja Kelvin masih bisa saja bertahan, bahkan berhasil bersembunyi. Yang ketika Rory sedang berusaha untuk mencarinya, tiba-tiba Rory harus tewas saat itu juga. Setelah Kelvin masuk ke dalam tubuhnya, yang seketika generator menyentuh katup udara dan menimbulkan alarm peringatan. Kelvin yang sudah memakan si tubuh Rory pun menyedot semua darahnya, kini pun menjadi berukuran besar dan berhasil kabur melalui saluran udara. Masalah pun bertambah tatkala pemancar mengalami gangguan yang mengakibatkan komunikasi dengan bumi terputus, yang berarti mereka tidak bisa meminta bantuan kepada orang bumi, sehingga Katrina, salah satu kru wanita, pun mengajukan dirinya untuk keluar dari stasiun untuk memperbaiki pemancarnya. Dan betapa celakanya Katrina ketika Kelvin tiba-tiba keluar dan mampu bertahan tanpa oksigen, di mana Kelvin yang sudah berkembang mirip gurita pun menyelinap masuk dari dalam tangki oksigennya.
hingga merusak cairan pendingin yang membuat helm Katrina dipenuhi oleh air. Salah satu kru bernama David pun sempat akan menolongnya, tetapi saja usahanya gagal. Setelah Katrina keburu tewas kehabisan napas, sehingga mereka semua pun rela membiarkan Katrina mati melayang di luar angkasa. Tak punya waktu untuk bersedih, mereka harus segera menutup semua celah agar Kelvin tidak bisa masuk, di mana satu-satunya celah tersebut adalah melalui pendorong. Sehingga Xiao yang teknisi dari asal Jepang pun berinisiatif untuk menghidupkan pendorong supaya Kelvin mati terbakar. Dengan risiko stasiun ini akan bergerak keluar orbit, keluar dari orbit alias berpeluang untuk hancur meskipun ke atmosfer bumi. Setelah mengaktifkannya semua pendorong, Xiao berhasil mengembalikan stasiun kembali ke orbitnya, di mana usaha itu sebenarnya agak gambling karena mereka tidak bisa memastikan apakah Kelvin sudah mati terbakar atau belum. Tanpa oksigen saja ia masih bisa bertahan di luar angkasa, dan sangat besar kemungkinan api pun tidak bisa membunuhnya. Hyuk yang masih belum pulih total pun terlihat sedang mengobrol dengan satu-satunya wanita yang masih tersisa bernama Miranda, yang di situ Hyuk menjelaskan tentang perilaku Kelvin yang sebenarnya ia tidak ingin membunuh tetapi memang harus membunuh, tidak seperti alien-alien di film lain yang ingin menguasai dunia. Alien Kelvin ini hanya sedang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara meminum cairan makhluk hidup lain yang karena di stasiun ini hanya ada manusia, yaitu mereka semua. Maka jangan salahkan siapapun karena mereka sendiri yang telah mencari mati sendiri dengan mendatangkan Kelvin dari planet Mars. Tiba-tiba Hyuk pun tak sadarkan diri ketika diperiksa, ternyata Kelvin sedang memakan kaki Hyuk di balik celana. Di mana Kelvin sendiri sudah tumbuh menjadi sosok alien dengan fisik yang aneh, sehingga mereka semua penuh dengan cepat melarikan diri. Yang ketika David dan Miranda sudah aman, yang berada paling belakang pun terpaksa masuk ke dalam kapsul tidur dengan si Kelvin yang hampir saja berhasil memecahkan kacanya. Namun seketika Kelvin pergi setelah David dan Miranda mencoba memancingnya menggunakan darah si Hyuk berikut dengan jasadnya, sehingga ketika Kelvin sudah masuk ke dalam jebakan dan sibuk menyedot semua darahnya, mereka berdua pun segera mengunci pintu agar Kelvin tidak bisa berkeliaran lagi. Selanjutnya David dan Miranda hanya perlu melepaskan sebagian stasiun di tempat di mana Kelvin berada saat ini. Namun masalah selalu saja muncul di saat-saat yang tidak tepat ketika tim penyelamat datang sesuai panggilan darurat yang dilakukan oleh Katrina sebelumnya. Di mana tim penyelamat tersebut secara kebetulan akan menembak di bagian stasiun tempat di mana Kelvin berada pun sama dengan Xiao yang menyadari kedatangan tim penyelamat tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika Kelvin berada di sana. Sehingga David dan Miranda pun segera meluncur untuk memberitahu tentang hal tersebut. Terlambat bagi tim penyelamat, mereka semua habis dibantai oleh Kelvin. Di mana adrenalin pun terjadi dan seketika kebocoran yang membuat mereka semua tersedot, sehingga Xiao harus menjadi orang yang selanjutnya mati atas insiden yang sedang terjadi. Tersisa David dan Miranda, mereka berdua lagi-lagi harus menghadapi masalah baru akibat insiden barusan yang mereka hanya punya waktu sekitar 39 menit lagi sebelum stasiun ini memasuki atmosfer bumi dan akan hancur berkeping-keping. Tak masalah jika mereka semua mati, namun yang dikhawatirkan adalah Kelvin yang sudah pasti akan bertahan, yang apabila ia sampai mendarat di permukaan bumi, bisa dibayangkan betapa celakanya penduduk bumi apabila Kelvin tumbuh besar dan berevolusi menjadi alien yang berukuran raksasa. Baru menyedot darah beberapa manusia saja ukurannya sudah sebesar itu, bisa dibayangkan betapa mengerikannya bencana yang akan terjadi apabila mereka semua gagal untuk mencegah stasiun ini memasuki atmosfer bumi. Alhasil mereka pun menyusun rencana untuk membuat Kelvin tetap berada di luar angkasa dengan memanfaatkan dua buah sekuci darurat. David akan berkorban untuk membawa Kelvin menjauhi planet bumi, sementara Miranda akan pula menggunakan sekuci yang satunya lagi. Sehingga ketika rencana itu sudah berhasil dijalankan, David hanya perlu mengendalikan sekucinya supaya bisa menjauh dari bumi dan tetap berada di luar angkasa. Pada detik-detik memasuki atmosfer bumi itulah David berusaha untuk menarik tuasnya agar sekucinya menjauh dari atmosfer bumi.
Kelvin pun menyadari hal itu pun berusaha untuk mencegah David menarik tuasnya, sementara Miranda yang berada di dalam sekoci lain pun harus mengalami masalah lain ketika sekocinya terkena hantaman puing-puing stasiun, sehingga pada akhirnya justru sekoci David dan Kelvin lah memasuki bumi, sedangkan Miranda malah yang di luar angkasa tanpa bisa berbuat apa-apa. Entah apa yang terjadi selanjutnya, Kelvin sudah pasti akan memakan para nelayan ini dan mencapai daratan dengan memakan makanan yang lebih banyak lagi. Dan film pun tamat, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian.